Well, Jos Gandos, kotos-kotos, yes you. P-Network masih ada, begitu pula kami. Kami tidak pergi, kami tidak menghilang. Jalannya mungkin sulit, tetapi visi kami kuat, keyakinan kami tak tergoyahkan. Pai bukan sekedar proyek, tetapi masa depan itu sendiri. Sahabat CC TV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar semuanya di kesempatan hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, lama tak jumpa ya, karena beberapa akhir-akhir ini kegiatannya sangat sibuk sekali ya, terutama di Kota Pati ya. Teman-teman sudah tahu sendiri demo besar-besaran dan situasi politik yang kian memanas. Tapi di sini kita tidak membahas tentang politik, sahabat ya. Kita membahas tentang perkembangan P-Network. Dan saya mohon maaf, mungkin beberapa pekan ini kegiatan saya sangat sibuk sekali. Kemudian terkait dengan hal-hal yang tidak dituangkan dalam apapun juga. Iya. Kita yang penting tetap semangat. Iya. Jadi teman-temanku semua, sahabatku semua dimanapun berada maupun yang di luar negeri yang masih bekerja sebagai TKI atau TKW, tetap semangat karena P-Network masih ada dan masih tetap eksis ya. Komunitasnya masih eksis, visinya masih tetap ya, masih tetap ada visinya. Tetapi kalau teman-teman nanya tentang GCP ya, saat ini kita tidak usah bahas GCP dulu. Yang jelas pembangunan ekosistem yang dilakukan oleh tim inti Pai ya dengan komunitas ini memang cukup masih solid, karena kita nanti akan melihat ada dApps ya yang akan dibuat oleh para pionir-pionir itu sendiri ya di AI App Studio itu. Nah, makanya kemarin ada hackathon lagi ya di 2025 untuk menyusun pondasi lagi ya. Harus tetap sabar ya, sabar. Pengen sugih, sabar. Kemudian sahabatku, di sini ada informasi resmi dari akun P-Core Team P-Network ya, tentang Pi telah merilis versi Linux Note dan sedang mempersiapkan peningkatan protokol. Linux Note yang sangat diminati ini akan menyediakan infrastruktur yang terstandarisasi dan lebih mudah bagi mitra dan layanan. Akan ada juga peluncuran peningkatan protokol mendatang yang dimulai dengan testnet 1 minggu ini ya. Jadi minggu ini akan ada testnet 1 ya untuk peningkatan protokolnya. Kemudian berlanjut dengan peningkatan testnet 2 dan mainnet dalam beberapa minggu ke depan, yang berpotensi memerlukan penghentian layanan blockchain secara terencana. Penghentian layanan tertentu jika ada akan diumumkan sebelumnya. Peningkatan protokol ini akan memungkinkan berbagai fungsi, termasuk penyertaan otoritas KYC dalam protokol yang akan mempertahankan Pai sebagai blockchain yang terverifikasi KYC, sekaligus menawarkan proses KYC yang lebih terdistribusi dan berbasis komunitas di tingkat protokol. Untuk lebih jelasnya bisa diklik di sini di mainpi.com blog P-Linux ya. Silakan bisa teman-teman diterjemahkan kemudian dibaca ya. Di sini ada pengingat dari P-Core Team ya. Sebagai pengingat, verifikasi identitas melalui KYC penting untuk integritas jaringan, kepatuhan dan kesiapan integrasi oleh layanan yang memerlukan verifikasi identitas. Nah, dimaksudkan mungkin KYC ini kedepannya seperti P-Network ini, jika digunakan sebagai pengganti uang ya, atau masuk swap dengan perbankan ya, nanti jika jadi uang digital itu dia sudah layak gitu ya, sudah bisa, karena mematuhi peraturan-peraturan tentang pelayanan keuangan digital di masa depan. Kemudian visi utama Pai untuk membangun jaringan blockchain yang terverifikasi KYC beberapa tahun sebelumnya, dan realisasinya terhadap lebih dari 14,82 juta orang yang bermigrasi dan terverifikasi KYC di blockchain Pai Mainnet. Kini digaungkan oleh perkembangan terkini industri menuju standar terverifikasi dan berizin seperti ERC3643 yang menanamkan logika identitas dan kepatuhan langsung ke dalam token jaringan publik ya. ERC3643 ini adalah ERC3643 ini miliknya Ethereum ya, yang terbarunya ya gitu ya sobat ya.
Seperti ada juga ERC20, tapi ini lebih patuh lagi ya, lebih terverifikasi dan berizin untuk memenuhi standar industri keuangan kedepannya ya, sahabat ya. Kemudian di sini dari PINews memberikan informasi terkini tentang produk yang diperdagangkan di bursa atau yang dinamakan dengan ITP ya. Pertama, PAI kini tersedia di Spotlight Exchange pasar Nordik. Ini berarti PAI akan diperdagangkan di Eropa sebagai ETP melalui broker tradisional seperti halnya saham. Ini baru sekedar informasi dulu ya, sahabat ya. Follow PAI SEK. Nah, di sini ada Follow PAI ETP ya. PAI is the native token of the PAI network. A community driven ecosystem focus on making crypto access more inclusive. Ya, kita tunggu saja perkembangannya, sahabatku ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah perubahan apa yang akan terjadi jika PAI blockchain ditingkatkan ke versi protokol 23. Nah, ini menurut dari Dr. Alcoin ya, Dr. Alcoin, akunnya Dr. Alcoin. Nah, ini jawaban dia seperti ini, sahabatku ya. Jadi ini akan menjadi pembaruan paling signifikan dalam perjalanan jaringan PAI kami sejauh ini. Saya rasa ini Dr. Alcoin ini ada hubungannya dengan tim inti juga, kemudian ya, ada lingkarannya lah ya. Karena selalu menjelaskan yang akan terjadi gitu ya. Karena Stiller ya, menurut dia ini setelah menyelesaikan pekerjaan dasar yang kompleks dalam protokol versi 23, transisi jaringan PAI akan jauh lebih lancar. Berikut adalah perubahan-perubahan besar yang dapat kita nantikan secara perlahan seiring waktu nanti. Yang pertama itu smart contract atau kontrak cerdas, sahabat ya. Nah, kontrak cerdas memungkinkan aplikasi berjalan secara otomatis tanpa memerlukan perantara. Nah, ini dia ngasih contohnya. Bayangkan meminjamkan PAI ke pionir lain dan pembayarannya ditangani secara otomatis oleh blockchain. Atau bayangkan aplikasi game yang hadiahnya didistribusikan secara instan dan transparan melalui aturan berkode. Artinya di sini ada sebuah kode yang sudah diterapkan secara otomatis ya, tidak bisa dirubah, transparan, bisa dilihat oleh siapa saja ya, karena berada di dalam blockchain. Nah, ini juga biasanya nggak hanya digunakan di layanan keuangan, tetapi banyak yang sudah menggunakan smart contract seperti halnya smart contractnya Ethereum ya, digunakan beberapa perusahaan-perusahaan industri juga ya. Kemudian ini nanti akan kedepannya layanan keuangan ataupun mungkin bahkan seperti halnya pemilu itu bagus kalau kita menggunakan smart contract juga ya, menggunakan blockchain. Jadi itu tidak bisa dimanipulasi ya. Misalkan pemilu yang dilakukan misalkan seperti pemilihan bupati gitu ya, kalau kita menggunakan teknologi blockchain ya, menggunakan smart contract itu jelas sangat penting ya, karena untuk menghilangkan manipulasi ya, dia akan secara otomatis ya, kode itu akan secara otomatis melakukan perjanjian tanpa perantara seperti halnya seperti notaris, tidak memerlukan notaris lagi. Perizinan itu sudah otomatis ya, tidak memerlukan pihak ketiga lagi, dan itu transparan, tidak bisa dirubah. Itu sahabatku ya, kontrak cerdas ini tidak bisa dirubah lagi. Antara misalkan begini, ini perusahaan juga bisa melakukan perjanjian menggunakan kontrak cerdas ini, smart kontrak ini gitu ya, sahabatku ya, bukan hanya untuk layanan keuangan saja. Kemudian AI App Studio ya, melampaui beta. AI App Studio PAI ini akan beralih dari alat beta sederhana menjadi platform untuk membangun aplikasi tingkat lanjut ya, yang para pionir sudah bisa langsung membuat sendiri ya aplikasi di AI App Studio itu. Nah, itulah pentingnya di sini Web3 ya. Ini kembali lagi ke Web3 ya. Kalau dulu ada Web1 ya, teman-teman hanya bisa membacanya atau bisa melihatnya saja. Kemudian Web2 teman-teman bisa berkontak ya, artinya saling membalas seperti hanya email itu kan. Nah, tapi teman-teman dikendalikan oleh pihak ketiga itu. Kalau yang Web2 ya dikendalikan oleh pihak ketiga. Nah, Web3 ini teman-teman yang mengendalikan sendiri ya, tidak ada pihak ketiga yang sebagai merchant ya, kayak halnya OVO, Dana dan lain-lain sebagainya. PayPal itu kan pihak ketiga juga ya, itu masih menjembatani pengguna ya, menjembatani pengguna dan pemakai itu ya, seperti halnya WhatsApp itu kan teman-teman itu masih di Web2 ya, ada yang mengendalikan. Tapi kalau Web3 ini teman-teman sendiri yang mengendalikannya, yang membuat mengendalikannya ya, itu seperti itu ya, seperti ya. Ini gambaran sederhananya saja. Kemudian domain.pai berfungsi penuh ya, sama seperti situs web yang memiliki domain.com
aplikasi dan profil Pi akan memiliki domain Pi untuk identifikasi yang unik ya. Kalau dulu kan ada www.com itu ya, misalnya teman-teman punya perusahaan sapu lidi ya, teman-teman membuat sebuah situs web, nah, mungkin www.sapulidi.com. Nah, tapi ini Pi nanti ada langsung ya di domain.pi. Ini nanti diakses oleh jutaan orang. Nanti kedepannya ini semakin banyak orang bergabung, bisa ratusan juta bahkan miliar orang akan bergabung dengan Pi di masa depannya. Akan memudahkan kita untuk memiliki web itu sendiri ya, itu teman-teman ya. Integrasi Web3 ke Web3. Nah, ini melalui Pi Browser. Nah, ini yang kelima, tokenisasi aset dunia nyata RWA, seperti halnya real estate, saham atau komoditas dapat dipresentasikan sebagai token digital pada blockchain Pi. Contohnya seperti ini ya. Alih-alih membeli seluruh properti senilai $200.000 ya, Anda bisa membeli token senilai $200 yang mewakili kepemilikan fraksional. Hal ini dapat membuat investasi bernilai tinggi dan diakses oleh masyarakat umum. Yang membuat hal ini semakin menjanjikan adalah Stellar baru-baru ini bergabung dengan asosiasi ERC 3643, sebuah standar global untuk tokenisasi sekuritas dan aset dunia nyata yang terregulasi ya. Memiliki izin resmi karena blockchain Pi berbasis Stellar Core. Keselarasan ini membuka jalan bagi Pi untuk mengikuti model kepatuhan utama untuk tokenisasi dan adopsi dalam keuangan tradisional. Keuangan tradisional ya fiat itu ya. Kemudian di sini desentralisasi penuh yang keenam dan sumber terbuka. Open source Pi akan secara progresif bergerak menuju desentralisasi penuh dengan kode dan tata kelola terbuka bagi komunitas. Memang saat ini masih dikendalikan Pi Core Team ya, di penambangannya ataupun pemberian bonus-bonus itu masih dikendalikan Pi Core Team. Hanya saja yang sudah bermigrasi ke mainnet itu Core Team tidak bisa mengendalikan ya, karena itu sudah berada di blockchainnya Pi gitu ya. Kecuali yang masih berada di penambangan, nah, termasuk koin-koin yang teman-teman tambang yang belum bermigrasi kedua itu kan masih dikendalikan Core Team kan gitu. Yang artinya belum full desentralisasi, tapi kedepannya nanti setelah ada smart contract Pi, setelah semua ini sudah berkembang secara step by step ya, Core Team sudah matang, itu nanti tetap desentralisasi penuh ya. Jadi singkatnya protokol 23 akan mengubah Pi menjadi ekosistem Web3 yang lengkap dengan kontrak pintar. Dengan kontrak pintar, aplikasi berbasis AI, aset tokenisasi dan integrasi Web3 ya, Web2, Web3 yang mulus. Inilah mengapa Pi berpotensi menjadi bukan hanya koin pembayaran, tetapi juga fondasi ekonomi digital global. Oleh karena itu, si Dr. Akoin menyebutnya raksasa tidur. Dan jika Anda ingin mendalaminya lebih lanjut, saya telah membahas semua ini secara rinci dalam buku saya, Pi Network The Sleeping Giant. Yang jelas dia pasti terhubung dengan tim inti Pi, mendapatkan bocoran-bocoran ke depannya. Jadi kalau pribadi saya sendiri, saya simpulkan Sobat Pi ini adalah emas digital ya. Dia ini selain sebagai mata uang kripto, kedepannya ini akan menjadi instrumen alat pembayaran digital global yang benar-benar terdesentralisasi ya, transparan, cepat, kemudian rendah biaya, dan sudah sangat cocok untuk menggantikan fiat uang tradisional ya. Makanya kegagalan-kegagalan yang kemarin dilakukan oleh komunitas seperti halnya hackathon atau halnya Map of Pi itu ya, program apa sih Core Team itu untuk menggunakan Pi di utilitas nyata di dunia nyata itu sulit karena setiap negara itu memiliki aturan-aturan regulasi tersendiri, peraturan pembayaran, alat pembayaran yang sah itu biasanya menggunakan mata uang negara-negara tersebut. Itulah kendalanya di program kayak Map of Pi kemarin itu ya, pembayaran menggunakan Pi, barter menggunakan Pi di dunia nyata ini itu terkendala regulasi setiap negara itu. Makanya pelan-pelan lagi dirubah lagi dengan aturan SEC dan The Genius Act, step by step Pi nanti tentunya juga akan menjadi alat pembayaran digital global. Yang sabar saja ya, sabar saja. Semua butuh proses. Semoga semuanya diberikan panjang umur, kesehatan, dan bisa menikmati di saat Pi ini to the moon atau bernilai yang fantastis. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.